Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Luki Ibrahim dan Al-Hakim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang website yang sudah saya buat, yaitu saya membuat replika dari website Aurastore. Aurastore sendiri adalah platform top-up game yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan gamer di Indonesia, menawarkan layanan cepat dan aman untuk pengisian ulang mata uang digital dalam berbagai permainan populer seperti Mobile Legends, Free Fire, dan Genshin Impact. Dengan proses transaksi yang berlangsung dalam waktu kurang dari 3 detik dan beroperasi selama 24 jam, Orostor memudahkan pengguna dengan berbagai metode pembayaran, termasuk transfer bank dan e-wallet. Keamanan transaksi menjadi prioritas utama menggunakan sistem enkripsi canggih untuk melindungi data pengguna. Aura Store juga dikenal dengan harga yang kompetitif dan promosi menarik setiap bulan, serta didukung oleh tim layanan pelanggan yang responsif. Rencana masa depan mencakup ekspansi internasional dan pengembangan aplikasi seluler untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan semua keunggulan ini, Aura Store telah menjadi pilihan utama bagi para pemain game mobile di Indonesia. Di sini saya menganalisis page login, pemusatan dan latar belakang. Formulir masuk dipusatkan pada latar belakang gelap yang menekankan fokus pada formulir itu sendiri. Tipografi, judul login ditulis dengan huruf besar kapital dan memungkinkan sedikit lebih besar, berfungsi sebagai titik fokus. Tata letak konten sengaja di tengah agar terlihat lebih rapi. Di sini sebelumnya di website Orasor sendiri kontennya di kiri, lalu saya pindahkan untuk kontennya di tengah. Lalu 4 menambahkan sedikit teks di bawah setiap kolom untuk mengingatkan pengguna. Selanjutnya page sign up. 1. Pemusatan dan latar belakang. Formulir pendaftaran dipusatkan pada halaman dengan latar belakang yang belakang gelap mengelilingi formulir yang menarik fokus ke formulir itu sendiri. Tipografi, instruksi yang lebih kecil ditempatkan di bawah kolom input, menambahkan kejelasan bagi pengguna. 3. Tata letak konten. Letak konten sengaja di tengah agar terlihat lebih rapi. Proses pendaftaran, setelah mendaftar, pengguna sebaiknya langsung diarahkan ke halaman login terlebih dahulu, kemudian masuk ke beranda untuk mempermudah alur pengguna. Di page sign up ini kurang lebih sama dengan page login. Lalu selanjutnya analisis beranda. Di sini header menyertakan tautan navigasi seperti beranda, cek transaksi, leaderboard, kontak, dan win rate yang memungkinkan pengguna menavigasi berbagai bagian situs web. Di sini saya menambahkan kontak di header agar lebih mudah untuk menghubungi jika ada masalah. Lalu 2. Tujuan judul. Menyampaikan secara langsung kepada pengunjung bahwa tujuan utama halaman ini adalah untuk membantu mereka menemukan produk game yang mereka inginkan. 3. Tata letak. Tata letak halaman yang sederhana dengan penggunaan warna yang kontras membuat tampilan menjadi lebih menarik dan mudah dinavigasi. Selanjutnya, footer. Penulisan footer yang terlalu panjang sebaiknya disingkat untuk kejelasan dan kemudahan akses. Lalu selanjutnya ada page cek transaksi. 1. Pencarian transaksi. Kolom input pencarian tampak mencolok dan berwarna coklat muda sesuai dengan tombol agar konsisten. Kolom ini menyertakan placeholder untuk menunjukkan format faktur yang harus dimasukkan pengguna. Lalu tabel transaksi real time. Tabel ini diberi label transaksi real time dan menyediakan pembaruan waktu nyata untuk pesanan terkini. Jadi jika ada yang pesan, lalu akan masuk di tabel transaksi real time. Lalu selanjutnya page leaderboard. Di sini tujuan judul halaman menyampaikan secara jelas bahwa halaman ini menampilkan daftar 10 pelanggan dengan total pembelian tertinggi. Implikasi halaman ini memungkinkan besar bertujuan untuk memotivasi pelanggan untuk melakukan pembelian lebih banyak dan juga berfungsi sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia.
Selanjutnya informasi yang ditampilkan. Di sini informasinya ada nama pelanggan, total pembelian dalam rupiah, dan kemungkinan besar ada filter untuk menampilkan peringkat berdasarkan hari, minggu, dan bulan. Lalu selanjutnya konten utama memberikan informasi yang transparan kepada pengguna mengenai siapa saja pelanggan dengan pembelian terbesar, memotivasi pelanggan lain untuk mencapai peringkat yang sama. Di page ini agak berbeda karena saya membuat kontennya lebih simple dan warnanya juga lebih simple. Selanjutnya page konten. Satu, tujuan judul, judul yang jelas dan langsung ke poin menginformasikan pengunjung bahwa mereka berada di halaman yang tepat untuk menghubungi layanan pelanggan. Dua, tujuan teks pembuka, memberikan gambaran umum tentang jenis masalah yang dapat ditangani oleh layanan pelanggan, serta mengajak pelanggan untuk menghubungi mereka. Tiga, formulir laporan. Formulir laporan yang detail. Formulir laporan memungkinkan pelanggan untuk menjelaskan masalah mereka secara rinci, sehingga layanan pelanggan dapat memberikan solusi yang tepat. Selanjutnya, tata letak. Letak teks dan formulir laporan sengaja ditaruh tengah agar terlihat rapi. Di sini sebelumnya untuk informasi informasinya di sebelumnya ada di sebelah kiri dan saya motif untuk teksnya berada di tengah agar terlihat lebih rapi dan simpel. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.